Batu penjaga iblis? Ini Prabu Agung Saverius, tempat penjaga iblis. Jangan mendekat. Kalau tidak, makhluk merah garah muncul, bikin huru-hara. Ini pemilik kuburan buat menakut-nakuti. Ciptakan cerita ini. Maksudnya, dia kurung makhluk merah darah. Siapa yang masuk, bisa buat dia muncul, bikin huru-hara. Di dunia ini tak ada iblis. Pemilik kuburan ini rasanya dia orang sakti. Jangan nekat, ini barang pusaka. Cuma batu tua jelek, barang berharga ada di dalam. Hari ini, aku akan buka peti kuburan ini untuk lihat orang sakti sebenarnya seperti apa. Lanjut kali. Penjaga iblis? Biar aku pakai kencingku, bantu kamu. Segel makhluk sudah mulai goyah. Sedangkan aku masih butuh 3 hari agar kekuatan pulih. Keturunanku belum datang. Sudah mati semua. Ini pasti ruang utama makam. Orang sakti itu sembunyi amat dalam. Heti kristal. Makhluk abadi. Inilah manusia yang kau lindungi. Mereka meninjakmu. Untuk apa kau lindungi mereka? Jika kita bersatu, nanti kita bagi dunia ini. Sudah dekat. Aku dengar suara mereka. Gawat. Tenaga sakti masih perlu 3 hari baru pulih. Tapi kini, kukira tak bisa tekan makhluk merah darah. Prabu Saverius, kau tak bisa tekan aku lagi. Berhak kau. 2000 tahun lalu, kita saling musnah. Kau gunakan jati dirimu sebagai mata jebakku demi melindungi manusia bodoh itu. Prabu Agung di sini. Iblis musnah. Mayat tak busuk ribuan tahun. Peti kristal. Benar-benar peti kristal. Di dalam ini, siapa yang dikubur? Barang nasional. Benar-benar peti kristal. Ini benar barang nasional. Lihat, semua keutuhan mayat ini jauh lebih baik dari mumi wanita kuno. Aku temukan harta karun. Aku Leo Wijaya akan terkenal. Aku akan terkenal di negeri. Aku akan terkenal di dunia. Gunung ini bernama Gunung Prabu. Makam ini tempat penjaga iblis. Orang ini seperti orang sakti. Mayatnya tak busuk ribuan tahun. Mayat tak busuk ribuan tahun seperti baru dikubur. Ini hanya ada di legenda. Cepat, lapor instansi atas. Lindungi ini sekarang juga. Kita segera keluar. Tenaga kita tak bisa urus dan lindungi ini. Ayo, cepat pergi. Tunggu! Kalau pusat datang, makam nasional ini pasti segera dihentikan. Bahkan demi lindungi, dibekam kembali. Persis, makam kaisar tertua tak digali. Bagaimana aku bisa terkenal? Bagaimana aku bisa kaya? Captain Leo. Panggil semua tim konstruksi di luar sekarang juga. Oke, Leo. Apa yang kamu mau? Selain itu, hubungi media dan wartawan. Aku, Leo Wijaya, di Gunung Prabu ini
sudah menemukan peti kristal nasional. Mayatnya tak busuk, tak mati. Selain itu, bilang ke wartawan, mulai besok aku akan buka pameran dunia. Kapten, barang nasional tak boleh dipamer. Harus segera dilindungi. Jangan banyak omong, cepat pergi. Baik. Pak Leo, kamu gila. Ini barang nasional. Harus segera dilindungi. Kurung dari udara, kurung dari sinar matahari. Sebelum terlindungi dengan baik, tak boleh dipamer. Tunggu perlindungan. Siap. Udah setengah tahun lagi. Mereka harus khusus buat dia bangun museum dan ruang bebas oksigen. Saat itu nanti, sudah tak heboh lagi. Mana bisa kita terkenal? Terkenal apa? Kalau mau terkenal pakai nasional, tunggu dulu. Barang nasional itu sudah terlindungi dengan baik. Aku tak bisa tunggu lama-lama. Pak Leo, kamu salah. Aku kapten. Semua orang di sini harus dengar aku, termasuk kamu. Rosie, kamu tak mau kerja lagi? Aku? Kamu ngapain berisik? Tadi kayaknya aku lihat dia bergerak. Saat ini, kita bisa lihat kerja arkeologi sedang berlangsung. Para penonton, Kita temukan pusaka! Pusaka ditemukan! Kami temukan pusaka! Pusaka ditemukan! Para penonton, berita terbaru, pusaka ditemukan di Gunung Prabu. Cepat! Ada apa? Kenapa panik? Pusaka muncul! Pusaka! Cepat bantu angkat! Ayo! Ikut aku! Ke arah ini! Cepat! Cepat ikut aku! Aku benar-benar lihat dia bergerak. Bergerak apa? Diam kau! Wawan, mungkin kau salah lihat. Sudah ribuan tahun, mumi mana bisa gerak. Baiklah. Mungkin aku salah lihat. Apa aku benar salah lihat? Pak Guru Leo! Pak Guru Leo! Semua orang sudah datang! Cepat! Cepat! Cepat siarkan berita. Peti kristal Gunung Prabu Mumi ribuan tahun tak busuk seperti hidup. Kami putuskan pamerkan ke seluruh negeri. Cepat sebarkan kabar ini. Buat berita utama. Tak busuk ribuan tahun. Peti kristal wahnya Sinta kedua. Terjadi hal besar. Ini pusaka bangsa. Halo Chief, cepat ke Gunung Prabu. Di sana terjadi hal besar. Pak Guru Leo terkenal. Aku harus ikut. Nama baik, temukan pusaka. Aku akan kaya. Oh ya, di lokasi Gunung Prabu, ahli Leo Wijaya sebagai pimpinan beserta muridnya Benny, jangan lupa tulis ya. Sudah beritahu semua. Semuanya ikut aku masuk. Hentikan! Ini kuburan keluarga Saverius. Siapa suruh kalian ke sini? Kalian lagi apa ini? Area ini proyek arkeologi. Siapa izininmu masuk? Pak. Mohon dimengerti. Ayahku ada sedikit kelainan. Ini kuburan keluarga aku. Di dalam ada leluhurku. Juga makhluk merah darah. Jika dia keluar, semua orang pasti mati. Dia bilang apa? Kuburan keluarganya, makhluk merah darah, anggapan kuno. Ini kuburan ribuan tahun lalu. Dia malah bilang kuburan keluarganya. Orang gunung memang bodoh. Lihat, banyak yang melihat. Masih ngawur saja. Tak malu ya. Kenapa aku tak boleh bilang? Di kitab leluhur kita. Cukup, belum malu ya. Lihat, banyak yang lihat. Isinya cuma kitab rongsokan. Siapa yang percaya? Ada yang percaya? Kamu lagi apa? Anak durhaka. Isi kitab rongsokan dianggap benar. Cepat bawa ayahmu ke rumah sakit jiwa. Makhluk merah darah benar-benar tak masuk akal. Pak tua ini otaknya agak gila. Kam? Percayalah padaku. Makhluk muncul. Awan mendung tebal. Lalu merah di langit. Akhirnya matahari tak terbenam. Kita semua bakal mati terbakar. Sudah siap semua? Sudah siap? Oke.
Siap angkat peti. Ayo. Ada yang ribut di luar. Ribut? Siapa yang berani? Seorang tua, kata kami gali kuburan keluarganya. Dia nangis dan berteriak, mau masuk paksa. Kata kami gali kuburannya. Mayat ini sudah berabad-abad di peti ini. Kenapa diklaim kuburan keluarganya? Jangan bercanda. Pak tua ini pasti miskin, mau cari uang. Betul, orang gunung memang bodoh, bisa ngomong bohong begini. Pak Roni, kau pimpin mereka. Buka peti di sini. Aku keluar lihat Pak tua itu. Apa maunya? Pak Leo. Hati-hati, siap angkat peti. Kalau Pak tua ribut lagi, kita hancurkan petinya. Lihat apa yang bisa dia bilang. Sial banget. Jangan bercanda. Cepat angkat keluar. Aku mau diangkut keluar. Menjaga makhluk merah darah ribuan tahun. Aku mau dibiarkan mati di hutan. Saat makhluk merah darah lihat matahari, dia akan bangkit. Mulai sekarang, matahari takkan terbenam. 3.000 tahun. Akhirnya bisa lihat matahari. Kalian semua harus mati. Prabu Saverius, manusia yang kau lindungi akan biarkan kau mati di hutan. Keturunanmu yang darah Saverius tak ada yang melindungi. Rupanya sudah tamat. Tiga 3.000 tahun. Akhirnya aku bebas. Cukup! Dasar tua, banyak yang lihat kau. Memalukan! Hentikan! Hentikan. Pak tua, ekskavasi ini langsung disiarkan. Kalau kau beri ajaran mistis, bisa masuk penjara. Penjara? Dasar tua, denger nggak? Kalau ngomong sembarangan, bisa masuk penjara. Mau habisi aku, cepat pergi. Pak tua, menurutku cuma cerah setelah mendung, bukan hal yang aneh. Betul, Pak tua ini terlalu mistis. Cuma cuaca saja sudah dibuat heboh. Orang gunung memang bodoh. Tak tahu. Mistis? Dasar tua, belum cukup malu. Cepat pergi. Jangan. Gawat, matahari muncul. Masih ngawur di sini. Cuma awan lewat, langit cerah. Kenapa kaget banget? Dasar tua, cepat pergi. Ayo. Aku mohon, percayalah. Dicatat, makhluk muncul langit merah. Nanti, matahari takkan terbenam. Lepaskan, bawa dia pergi. Jangan. Aku bicara jujur. Orang begini, sisa zaman kuno. Halangi pusaka, berani fitnah, harus dihukum. Benar, bawa pergi. Aku bicara jujur. Kalian bakal menyesal. Teman-teman, ayo cepat keluarkan pusaka kita. Jangan sampai kepercayaan ini ganggu pekerjaan kita. Oke. Pusaka akan muncul. Siapkan diri untuk pusaka. Barang Nusantara akan keluar. Siapkan diri untuk perang Nusantara. Jangan! Lepaskan! Jangan sentuh kuburan! Jangan sentuh! Hati-hati kaki, jangan jatuh. Sentuhlah abadi ribuan tahun. Peti kristal muncul, saudara-saudara. Kesempatan kalian sudah tiba. Ayo, semangat! Akhirnya aku akan terkenal. Aku akan menumpang mumi ini menjadi terkenal. Aku juga akan jadi berita utama.
Aku Leo Wijaya, waktuku terkenal. Sudah tiba. Pendiri Pajar tak berdaya. Tiga 3.000 tahun. Akhirnya aku bebas. Sudah keluar. Akhirnya keluar juga. Catatan leluhur benar. Langit merah darah. Benar-benar langit merah darah. Pak Leo, langit merah. Apa? Si tua benar? Gak mungkin. Gak mungkin. Cuma kebetulan. Ini cuma senja matahari. Wah, keren banget. Langit merah darah. Benar-benar langit merah darah. Cepat. Fotoin. Ini langka sekali keajaiban. Habislah. Sungguh habislah. Makhluk merah darah muncul. Mulai sekarang, matahari tak akan terbenam. Semua akan terbakar. Langit merah darah. Apa? Si tua benar? Makhluk merah darah muncul? Matahari tak akan terbenam? Pak tua ini gila ya. Tapi cahaya merah ini benar-benar aneh. Jangan dengar dia. Mana ada makhluk merah darah? Gak ilmiah. Betul. Langit merah darah. Ini awan merah senja. Jangan tertipu si tua itu. Awan merah senja? Benar. Ini pasti awan merah senja. Baru keluar pusaka, awan merah senja muncul. Ini pertanda keberuntungan. Beruntungan. Teman-teman, cepat bawa peti kristal ke mobil, ke museum. Kita cepat pamerkan. Siap! Jangan! Lepaskan! Jangan pamerkan! Penjaga makhluk merah darah. Aku akan dipamerkan. Manusia buat dosa takkan selamat. Jangan pamerkan. Takut terjadi hal buruk. Nenek moyang akan bangkit. Waktu itu, semua akan hancur. Termasuk pengunjung. Semua akan mati. Cukup, diam. Jangan bicara lagi. Kamu sudah permalukan keluarga Saverius. Kau tak paham. Kalian semua tak paham. Nenek moyangku orang sakti. Dia akan bangkit lagi. Orang sakti? Orang sakti? Bisa tidur di sini dipamerkan kita? Dia cuma mayat. Orang sakti? Kakek ini terlalu mistis. Iya, bahkan 10 kilometer akan hancur habis. Mana mungkin? Cepat bawa kakek ini ke rumah sakit jiwa. Dia sudah gila parah. Naikkan, ayo cepat. Jangan! Pengunjung akan mati. Jangan! Bangkit, orang sakti. Baguslah jadi batu loncaku, Leo Wijaya. Orang sakti. Baguslah jadi batu loncatan Komisaris Leo. Jangan nenek, jangan. Kembalikan nenek. Nenek! Pergi! Jangan ganggu! Jangan pergi! Kalian benar-benar bodoh. Harus lihat keseluruhan. Ini pusaka negara, sedang diantar pamer. Jangan di sini berulah lagi. Betul. Kalian harus tahu pentingnya menyerahkan pusaka negara. Orang bodoh begini tak bisa dibahas. Dila, pergi! Kalian pamer nenek.
pamer orang sakti akan dapat karma. Ayah, jangan ribut. Jangan pergi! Jangan pergi! Jangan pergi! Sudah selesai. Terlihat matahari. Makhluk merah darah muncul. Matahari takkan terbenam. Kalian semua harus mati. Sudahlah, Ayah. Ayah kena kutukan, ya? Mana ada makhluk merah darah? Ayah cuma percaya mistis. Anakku, ayo, cepat. Ayo apa? Ngapain? Makhluk muncul. Semua harus mati. Cepat cari tempat berlindung. Cepat. Semua, perhatikan. Siapkan 3 tim. Jangan. Siapkan 4 tim. Cepat ke Museum Sungai Kota. Siapkan live pameran ini. Seluruh Provinsi Selatan. Minimal 200.000 orang. Menuju sana. Minimal 200.000 orang ikut pameran ini. Apa? Sekarang, baru dapat kabar. Tiket ke Kota Sungai sudah habis semua. Setidaknya 40 negara sudah kirim tim ahli sedang dalam perjalanan. Purpauh negara. Dengar aku. Ini apa? Ini berita besar. Berita dunia. Stasiun kita harus tangkap momentum ini. Paham? Paham. Begitu banyak orang. Kenapa, Pak Kepala? Karena akan dipamerkan peti kristal dan yang hidup-hidup makhluk abadi. Peti kristal? Makhluk abadi? Sekarang ada gosip di internet. Seorang bernama Fajar Saverius mengaku sebagai keturunan makhluk abadi. Kata dia, ketika makhluk abadi ditemukan, makhluk akan lepas. Makhluk! Kata matahari tak akan terbenam. Yang terpenting, makhluk abadi akan bangkit. Setelah bangkit, sekitar sini akan hancur, musnah. Kebanyakan mistis. Kurang maju. Makhluk merah darah abadi? Mana mungkin? Kebanyakan mistis. Tak penting. Semua tak penting. Semuanya yang penting ini viral. Ini berita. Ini viral. Mengerti? Siap. Baik, sekarang siapkan tim. Cepat pergi. Siap. Cepat pergi. Cepat. Jangan salahkan. Barang pusaka pertama lahir. Mumi kuno seperti hidup. Diduga orang sakti. Lihat, peti kristal muncul. Katanya di dalam ada mumi kuno. Benar. Aku juga lihat. Hebat juga. Katanya di dalam ada orang sakti. Masih hidup? Gak mungkin. Ini cuma game promosi. Kita beli tiket, lihat orang sakti bisa bangun atau tidak. Beli tiket, lihat. Beli tiket. Saudara-saudara, tim arkeologi Kapten Leo mengarahkan timnya di Gunung Prabu menemukan peti kristal. Di dalam ada mumi hidup abadi ribuan tahun. Seperti hidup. Itu pusaka. Ayo kita lihat. Jangan pergi. Katanya mumi masih hidup. Dia orang sakti. Kalau bangun, 10 kilometer akan hancur. Seram sekali. Orang sakti? Cuma mistis. Cepat, kita pesan tiket. Aku mau lihat mumi itu hidup atau tidak. Makhluk merah darah bebas. Matahari tak akan terbenam. Sekarang tenaga alam tipis. Aku butuh sehari baru bisa pulih. Masih lama lagi. Kalau pameran telat, kamu tangguh. Kapten Leo, ini sudah ketepatan maksimal. Ini kesempatan tim arkeologi menjadi terkenal. Cepat, lebih cepat. Baik, sebentar lagi. Zaki, menurutmu mumi ini, apa dia benar orang sakti? Profesor Roni, itu cuma tahayul, penipuan. Kau tak paham, akhir ilmu pengetahuan adalah mistis. Saat peti kristal diangkat, kau juga lihat. Langit merah semua. Gimana penjelasannya? Di batu penjaga iblis, benar-benar tertulis. Mumi ini adalah legenda orang sakti. Pak Roni, cukuplah. Kau ini profesor. Kenapa percaya omongan si gila itu?
Zaki, sekarang jam berapa? Kita sudah sampai. Masih harus atur pameran. Kapten, baru jam 8. Masih sempat. Tunggu dulu. Jam 8? Apa aku salah lihat? Jam 8 kenapa? Kok kaget-kaget? Makhluk merah darah muncul. Matahari tak akan terbenam. Kalian semua akan mati. Sudah jam 8. Sudah jam 8. Kenapa matahari belum terbenam? Kak, sudah jam 8. Kenapa matahari belum terbenam? Iya, langit aneh. Apa akan terjadi sesuatu? Kenapa langit jadi begini? Apa benar terjadi sesuatu? Entahlah. Gimana ini? Sebenarnya ada apa? Ramalan kacau. Bencana datang. Gawat. Langit merah, matahari tak terbenam. Ini tanda makhluk merah darah muncul. Makhluk merah darah? Bukannya itu iblis legenda? Guru, makhluk merah darah benar ada. Makhluk merah darah? Gak mungkin. Bagaimanapun, ramalan menunjukkan bencana besar. Harus segera lapor Pak Surya Agung. Pak Surya, gawat! Makhluk merah darah muncul! Makhluk merah darah? Gak mungkin. 1000 tahun lalu, sudah dikurung Prabu Agung di Gunung Prabu. Mana mungkin keluar? Pak Surya, ramalan aneh. Matahari tak terbenam. Ini tanda makhluk merah darah muncul. Gawat. Ada bau makhluk merah darah. Dia benar-benar keluar. Makhluk merah darah muncul. Bumi jadi gersang. Matahari takkan terbenam. Banyak yang akan mati. Pak Surya Agung, gimana ini? Gak mungkin. Bukannya makhluk merah darah dipenjarakan Prabu Agung di Gunung Prabu. Jangan-jangan Gunung Prabu dalam bahaya. Makhluk merah darah muncul. Bencana besar akan datang. Segera tutup sekte. Beritahu semua sekte. Siapkan langkah penanganan. Baik, Guru. Aku akan ke Gunung Prabu untuk selidiki. Tak sangka 100 tahun ku ajarkan, malah kena bencana. Ini aura makhluk merah darah. Gunung Prabu dalam bahaya. Makhluk merah darah hampir bebas. Teman-teman dari sekte, tolong bantu aku. Sil makhluk merah darah. Tanda-tanda munculnya. Tapi, bukannya dia sudah dikurung di Gunung Prabu? Cari dan hajar makhluk merah darah. Kalau tidak, dunia akan kacau. Aduh, Bapak. Cukup! Di dunia ini, mana mungkin ada makhluk merah darah? Sudah zaman apa ini? Masih percaya? Menurutku, kita tak perlu sembunyi. Sudah jam 9 malam. Lihat, matahari belum terbenam. Kamu nggak merasa aneh? Sudah jam 9 malam. Iya. Iya apa? Masih cerah. Cuma kebetulan saja. Kenapa? Kamu masih percaya?
Suara apa itu? Guntur! Bulan! Ada orang di langit! Orang sakti! Ini orang sakti! Kalian siapa? Kenapa di sini? Kami dari Gunung Prabu, petani yang turun-temurun tinggal di sini. Masih ada makhluk hidup? Ini bukan lukisan Prabu Agung Saverius. Kenapa ada di sini? Ini pendiri keluarga Saverius. Pendiri! Ternyata kalian keturunan Prabu Agung Saverius. Prabu Agung Saverius. Surya, maaf. Jangan-jangan Saat tahu kita keturunan pendiri, langsung beri hormat. Siapa sebenarnya si pendiri itu? Gunung Matahari Abadi, Prabu Agung, tempat penjaga iblis. Ada apa? Iya, benar. Kami Saverius kurang waspada. Tim arkeologi, lepasi makhluk merah darah. Selain itu, mayat Prabu Agung juga dibawa ke museum buat dipamer. Jangan dipamer. Makhluk muncul, pendiri juga akan bangun. Waktu itu, semua akan hancur. Bawa ke mobil. Prabu Agung juga dibawa. Makhluk benar-benar lepas. salahku ini. Kami kurang berbakti. Makhluk lepas, pendiri pun terima hinaan begini. Jika makhluk muncul, matahari tak terbenam, banyak yang mati, semua hancur. Jika Prabu Agung bangun, bisa tahan makhluk lagi. Prabu Agung selamatkan dunia, dunia malah buat bencana. Kalian, cepat cari tempat sembunyi. Sembunyi? Sembunyi dari apa? Kiamat. Datang! Orang sakti! Ada orang sakti! Salam, keturunan Prabu Agung. Langit merah darah, matahari tak terbenam. Mohon petunjuk guru, biar negeri agung selamat dari krisis. Mohon petunjuk guru. Ada apa? Kempa? Bagaimana mungkin? Amulet Guru. Yani, murid Tuan, dengar. Cepat ke lokasi pameran Prabu Agung. Jaga dengan segala cara. Jika Prabu Agung disakiti sedikit pun, kau bisa mati saja. Terlihat, Guru Besar Surya. Terlihat. Semua dengar? Perintah Guru Besar. Kita harus ke lokasi pameran Prabu Agung Saverius. Jangan sampai ada salah satu. Semua negeri agung sudah ramai bahas di Museum Sungai Kota. Pameran pusaka. Ku dengar pusaka itu orang sakti. Orang sakti? Kota Sungai. Semua terima perintahku. Gunakan semua kekuatan Istana Raja Selatan ke Museum Sungai Kota untuk menjaga. Lalu, keluarkan larangan. Mulai sekarang, semua di Kota Sungai dilarang keluar rumah. Dilarang ke pameran. Siap! Suruh semua ke Museum Sungai Kota. Jaga Prabu Agung. Cepat!
Cepat! Perintah pemimpin utara! Semua orang, cepat ke Museum Sungai Kota! Jaga pusaka! Cepat! Pengawal Raja Selatan sudah di jalan, cepat! Waktu istirahat, apa-apaan sih? Bener juga. Gak boleh keluar. Aku malah keluar. Aku mau lihat gimana hukuman kita. Ayo kita keluar, lihat. Waktu larangan? Apa ini berhubungan sama pameranku? Pak, katanya di internet yang akan dipamerkan itu orang sakti. Orang sakti? Gosip di internet kalian percaya? Di dunia ini gak ada orang sakti. Bener, itu cuma kepercayaan kuno. Kocak banget. Masih ada yang ciptakan cerita ginian. Kayaknya ada yang gak ada kerjaan, asal ngomong. Tapi matahari agak aneh. Pak Pranata, sampai. Kapten Leo sudah sampai. Sampai. Siap! Segera sambut pusaka negara! Ini baru kita gali dari Gunung Prabu peti kristal ini. Sangat berharga, sangat langka. Pasti harta dunia. Wah, Kapten Leo, kerja keras ya. Ayo, angkat. Baiklah semuanya, siapkan buka peti. Oke. Wah, lihat. Persis manusia hidup. Persis hidup. Seperti hidup banget. Pasti harta negara. Harta negara. Sudah jam 11 malam. Matahari masih terbit. Apa mumi ini benar orang sakti? Oh iya, Kapten Leo. Pemerintah sudah umumkan. Kota mulai dikawal ketat. Karena ada yang bilang, mumi ratusan tahun yang kita pamer ini orang sakti. Gak mungkin, pasti gak mungkin. Gosip, cuma gosip. Kita kerja sekian lama, kapan pernah gali orang sakti? Iya kan? Gak mungkin. Benar juga. Kita nggak boleh takut sama gosip begini. Pameran kali ini harus berhasil. Benar. Pameran besok yang paling penting. Tunggu dulu. Aku tetap di sini. Sebelum pameran, aku mau teliti lagi mumi ini. Aku merasa masih ada sesuatu yang belum kita pahami. Apa yang perlu diteliti lagi? Apa yang belum kau pahami? Bukan kau. Kau selalu percaya mistis. Kau mau teliti saja. Tapi ingatkan, jangan sampai ganggu pameran jam 8 besok pagi. Nanti kita semua akan jadi terkenal. Seluruh dunia akan ingat namanya. Baiklah. Sudah. Saya sudah. Jangan pulanglah. Istirahatlah. Siapkan tenaga. Besok ini yang paling penting. Baiklah. Ayo pulang. Cepat. Sudah. Ayo. Cepat pergi. Batu penjaga iblis. Legenda orang sakti.
Prabu Saverius, aku bebas. Kau bisa penjaraku? Manusia di luar akan jadi makananku. Aku butuh setengah hari pulihkan kekuatan. Biar makhluk merah darah riang hari ini. Manusia di luar, haruskah ku tolong? Kenapa kalung ini retak? Kalung ini aneh sekali. Manusia, kau beruntung jadi mangsa pertamaku. Kau siapa? Pameran mau dimulai. Pameran akan dimulai. Semalam sudah lewat. Kenapa matahari belum terbenam? Matahari tak akan terbenam. Kita semua bakal terbakar. Cuma kebetulan. Pameran hari ini yang paling penting. Kapten Leo, sudah jam 7.40. Profesor Roni belum datang. Dia lagi apa sih? Prof Roni, siapa tahu dia tak datang. Sekarang yang terpenting adalah pameran. Kalau nggak bisa, cari orang. Cariin dia. Jangan sampai ganggu acara. Kau, cariin dia. Kapten Leo, kau tahu nggak? Di luar museum sekarang, sudah ada ribuan pengunjung. Ribuan? Kau yakin? Benar. Ini cuma yang di depan museum. Belum hitung yang di jalan. Sepertinya larangan malam tak peduli bagi mereka. Orang-orang ini ingin lihat langsung mumi kuno ini yang masih hidup. Bagus. Ini sangat bagus. Cepat, siap-siap. Pukul 8, pameran dimulai tepat waktu. Kesempatan hari ini harus kita ambil. Jadi terkenal hari ini juga. Baik! Pameran abadi di sini, banyak wartawan di sini. Ada apa ini? Pameran abadi sudah mulai? Para penonton, barusan kami dapat kabar 5 menit lagi pameran akan dimulai. Tunggu saja ya. Kayaknya orang-orang ini gak peduli soal larangan malam. Larangan malam? Sudah zaman modern, masih ada hal ini. Betul, kita banyak orang. Aku mau lihat apa dia bisa lakukan. Kita banyak, tak takut. Makhluk abadi seperti apa? Penasaran banget. Makhluk abadi benar tak busuk. Banyak wartawan di sini. Makhluk abadi yang hidup ini pasti keren banget. Pameran abadi. Kenapa mulai? Cepat mulai. Makhluk abadi yang hidup ini, kapan bisa kita lihat? Semalaman sudah lewat. Matahari belum terbenam. Ini aneh banget. Sudah dekat, aku rasakan energi alam berkumpul. Kekuatanku akan kembali. Matahari kenapa belum terbenam? Belum sampai kota sungai. Cepat! Raja Selatan. Ini kecepatan maksimal. 8 menit lagi. Bukan, 6 menit sampai kota sungai. Raja Selatan, ada masalah besar. Warga kota sungai tak patuhi larangan. Semua berbondong ke museum. Lihat sini. 5 menit lagi, pameran akan dimulai. Tunggu. Gawat, kenapa warga tak mau dengar?
yang dipamerkan Prabu Agung. Kalau warga ini menghinanya, Guru Besar Surya menghukum. Kita semua mati. Hubungi Pak Pranata. Suruh hentikan pameran. Sekarang juga. Baik. Halo? Siapa ini? Pranata, ini Raja Selatan Yani. Hentikan pameran sekarang. Ini perintah. Raja Selatan? Gak mungkin. Raja Selatan mana mungkin telepon orang kecil kayak aku. Suruh hentikan pameran pusaka. Raja Selatan sangat sibuk. Mana mungkin telepon aku sendiri. Lagian, pameran sudah dimulai. Semua orang mau datang. Mana mungkin bisa hentikan. Kalau kamu memang gak ada kerjaan, cari urusan lain aja. Jangan pura-pura jadi Raja Selatan. Kamu. Pranata ini, beraninya dia cari mati. Cepat lagi, harus segera ke kota sungai. Jangan sampai mereka hina Prabu Agung Saverius. Baik. Berani sekali. Berani pura-pura jadi Raja Selatan. Semua orang bisa ada. Tadi ada yang bilang ada larangan malam. Pak Pranata, semua sudah siap. Baik, segera buka pintu. Siapkan pameran. Baik. Belum setengah jam lagi, kekuatanku akan pulih kembali. Siapkan pameran. Baik. Bergerak! Mumi bergerak! Pak Pranata, tak ada yang bergerak. Apa mata Pak silau? Pak Pranata, Pak semalam apa kurang tidur? Pak Pranata, apa Pak salah lihat? Mumi ini sudah mati ribuan tahun. Apa bisa hidup lagi? Apa aku salah lihat? Aku jelas lihat jarinya bergerak. Jarinya gerak. Pak Pranata, imajinasimu terlalu hebat. Apa Pak terlalu lelah? Mau istirahat dulu. Aku salah lihat. Masa sih? Tadi jelas bergerak. Sudahlah, mungkin aku memang salah lihat. Ayo, kita lanjut siapkan pameran. Pak Pranata, jangan terlalu panik. Kami tak tahan digerakkan. Para penonton, pintu sudah terbuka. Pameran segera dimulai. Barang pusaka akhirnya muncul. Sudah buka! Mumi ribuan tahun! Tak busuk ribuan tahun. Bagaimana rasanya? Lihat, makhluk abadi akhirnya bisa kulihat. Tenaga manusia mengalir. Aku hampir bangun. Tenaga sakti bocor. Takutnya banyak yang terluka. Prof Roni, buka pintu. Prof Roni ini di hari pameran sebesar ini masih bisa telat bangun. Prof Roni, buka pintunya. Ini tak wajar. Prof Roni biasanya tak seperti ini. Apa terjadi sesuatu padanya? Robek, pintunya. Profesor Roni. Profesor Roni. Profesor Roni. Prof Roni. Dia mati. Dia sudah mati. Cepat panggil orang. Harus segera lapor ke museum, Prof. Roni sudah mati. Cepat panggil orang. Aura makhluk merah darah sudah begitu mengerikan. Sudah lepas dari penjara. Makhluk merah darah. Makhluk merah darah sedang menghisap darah untuk pulihkan kekuatannya. Kalau ditunda lagi, kiamat dunia akan datang. Sayang,
Prabu Agung belum bangkit. Tak ada yang bisa lawan makhluk merah darah. Ini tanda aura sakti bangkit. Prabu Agung akan bangkit. Wah, seperti hidup banget. Tak masuk akal. Sudah ribuan tahun, ternyata bisa terawetkan begini. Ini benar-benar pusaka nasional. Hebat banget. Ini pasti keajaiban dunia. Pameran ini sangat sukses. Museumku belum pernah ramai begini. Semua berkat kalian. Setelah pameran ini, seluruh dunia akan tahu nama Leo Wijaya. Aku akan menumpang mayat ini, bukan orang sakti naik ke puncak hidup. Cepat telepon. Halo? Siapa ini? Pak Leo, Kapten Leo ada masalah. Profesor Roni sudah mati. Apa? Profesor Roni meninggal? Ulangi lagi! Iya, darah dari semua lubang. Mati sangat tragis. Profesor Roni Darah, dari semua lubang, sudah mati. Mana mungkin? Baik, aku segera ke sana. Kapten Leo, ada apa Profesor Roni? Prof. Roni sudah mati. Hah? Semalam Profesor Roni masih sehat kan? Kau jaga museum di sini. Aku pergi lihat situasi. Kepala Museum Kawat Raja Selatan datang. Raja Selatan? Tokoh sebesar dia kenapa ke sini? Yang telepon aku tadi beneran Raja Selatan. Gak bisa lihat situasi. Minggir. Siapa ini? Semua orang, cepat pergi. Kalau tidak, tanggung sendiri. Siapa ini? Malah usir. Kami tak pergi. Betul, ada pusaka negara. Kami sudah beli tiket. Kami mau lihat pusaka negara. Matahari terik. Kita panas. Kita harus masuk kan? Ayo masuk. Itu Raja Selatan. Tokoh sebesar dia kenapa di sini? Para penonton, itu Raja Selatan. Raja Selatan datang, Mumi. Ribuan tahun, Museum Sungai Kota ternyata menarik. Raja Selatan. Benaran Raja Selatan? Apa dia juga tertarik harta negara? Kenapa ramai begini? Ini susah kosongkan tempatnya. Benaran Raja Selatan? Raja Selatan, kenapa dia ke sini? Apa demi harta negara? Yang Mulia, tak tahu Anda datang. Maaf tak jemput. Pranata, aku telepon sendiri bilang hentikan pameran. Kenapa tak ikuti? Aku tak sangka, Yang Mulia. Malah telepon aku, orang biasa ini. Maafkan aku, Yang Mulia. Itu Prabu Agung Saverius. Kalau ada apa-apa, semua orang bakal mati. Masa sih? Cuma mumi ratusan tahun. Perlu sampai gitu? Aku dapat perintah dari orang hebat. Museum harus ditutup. Lindungi Prabu Agung. Kosongkan tempat ini. Cepat pergi. Kenapa kami diusir? Iya. Kenapa tak boleh lihat? Ada apa ini? Ya, kami bayar untuk lihat. Kok langsung diusir? Yang Mulia, museum ini tempat pameran umum. Kenapa bisa langsung ditutup? Lagian, ini tak sesuai aturan. Aku cuma ikuti perintah. Tapi, Yang Mulia, seluruh rakyat Negara Agung menunggu pameran ini. Kalau begini, tak sesuai harapan rakyat. Bisa bikin rakyat marah dan tak puas. Kalau tak begini,
Prabu Agung celaka ke Guru Besar Surya. Aku tak bisa jelaskan. Ini. Yang Mulia, kalau begini saja, kami laksanakan pameran. Kirim orang Anda, jaga di samping, kami janji mumi ini takkan terluka sedikit pun. Benar, kami bisa jamin. Tapi ku dengar Prabu Agung itu orang sakti, masih hidup, bisa bangun. Lalu banyak yang mati. Orang sakti? Mana mungkin? Ini tak masuk akal. Pasti cuma gosip. Anda ini pasti ditipu orang. Benar-benar. Ini cuma mumi ratusan tahun. Mana mungkin bangun? Bisa bunuh orang? Cuma gosip saja. Memang, mumi ratusan tahun mana mungkin bangun. Ini terlalu aneh. Kalau begitu, pameran tetap berlangsung. Tapi orangku harus mengawasinya. Baik-baik, Yang Mulia Raja Selatan. Silahkan. Yang Mulia, baru saja ada kabar. Pemimpin utara akan tiba di kota sungai. Pemimpin utara? Dia juga datang? Pemimpin utara juga datang. Cuma mumi yang masih utuh saja. Masih suruh aku datang sendiri. Dasar. Yang Mulia, sudah ketemu info tentang Prabu Agung. Cepat bilang. Prabu Agung Saverius sepertinya legenda orang sakti kuno. Apa? Orang sakti? Apa? Orang sakti? Tak hanya itu, Prabu Agung Saverius 1000 tahun lalu menjebak makhluk merah darah di Gunung Prabu. Lagian, menurut catatan, kalau segel pecah, Prabu Agung akan bangun. Waktu itu, semua akan hancur. Orang sakti kuno? Semua jadi abu. Cuma kepercayaan ajaib. Benar. Karena gosip mistis ini, aku harus ikut campur pameran kecil ini. Sudahlah, cepatlah. Sudah ada perintah agar kita cepat jaga Prabu Agung Saverius. Kalau telat, tak baik. Baik. Pemimpin utara yang selalu berperang jaga negara agung, orang hebat itu, kenapa dia datang? Betul. Orang sehebat dia, jangan-jangan juga datang demi mumi ini. Apa legenda mistis mumi ini benar terjadi? Pemimpin utara ikut turun. Makhluk merah darah kakek akan bangun. Waktu itu, semua jadi abu. Tak mungkin mumi bangun, semua jadi abu. Hal ini takkan terjadi. Sudah dekat. Kekuatanku hampir pulih. Tenaga berkumpul. Tenaga sebesar ini di seluruh dunia hanya Prabu Saverius yang bisa kendalikan. Prabu Saverius, kamu mau bangun? Sekarang seluruh manusia akan jadi mangsaku. Saat itu, walau kau sudah bangun, apa bisa menghalangiku? Makhluk merah darah? Makan aku saja. Dasar tak masuk akal. Barusan itu, energi sakti melimpah. Prabu Saverius, kamu masih punya 1/4 jam untuk bangun, kan? Kali ini, apa kau masih mau selamatkan manusia? Karena kepercayaan ini, aku harus datang. Mumi ini sudah mati ribuan tahun. Mana mungkin hidup lagi? Kamu juga di sini? Iya. Ayo kita lihat Prabu Agung Saverius kapan akan bangun. Kayaknya kita sama-sama ikut perintah. Mumi yang sudah mati ribuan tahun, mana mungkin bangun? Ayo lihat. Yang Mulia, biar aku yang tunjukkan jalan.
Jangan khawatir, mumi ribuan tahun ini takkan bangun. Meski itu orang sakti. Pasti jadi batu loncatan Leo Wijaya. Katanya Prabu Agung bangun, 16 km jadi abu. Kamu juga dengar gosip itu? Iya, entah apa pikiran atasan. Malah suruh kita urus hal mistis begini. Yang mulia tak tahu. Ada yang bilang matahari tak terbenam berhubungan sama makhluk merah darah. Matahari tak terbenam. Cuma masalah cuaca. Mana ada hubungannya sama makhluk merah darah? Kalian ini keterlaluan mistis. Sudah, jangan asal ngomong. Kita jaga orang sakti itu. Cepat selesaikan tugas. Cepat pergi. Yang mulia, silakan. Seperti hidup. Ini benar-benar seperti hidup. Bukannya masih hidup? Kenapa belum bangun? Harus begini, lihat. Masih tak bangun. Pelan-pelan. Ini barang pusaka. Kalau atasan marah, kita yang tanggung. Benar. Entah apa pikiran atasan karena mayat ini. Malah panggil kita semua untuk datang ke sini. Bergerak. Apa aku salah lihat? Apa? Aku lihat mumi bergerak. Gak mungkin. Mana mungkin bisa gerak? Iya, Tuan. Tuan selalu kerja keras demi negara agung. Pasti lelah, jadi salah lihat. Pagi ini, aku juga salah lihat. Apa aku memang terlalu lelah? Dia agak kejar ya. Apa sih itu? Apa itu? Siapa? Gak mungkin. Apa itu makhluk merah darah? Rumor itu benar. Konon, Gunung Prabu penjarakan makhluk merah darah. Dia makhluk abadi, berdarah merah. Tempatnya jadi gersang, semua binasa. Makhluk merah darah kan makan manusia. Awas makhluk merah darah. Jangan keluar rumah sekarang. Makhluk merah darah? Masa ada yang gitu? Gak mungkin. Kudengar, mumi di pameran itu, orang sakti penjarakan makhluk merah darah. Mungkin dia bisa selamatkan aku. Aku harus segera menemukannya. Aku harus cari dia. Tolong! Siapa itu? Tempat terlarang, jangan asal masuk. Orang sakti, tolong! Dia berlumuran darah. Dari mana dia? Tangkap dia, jangan sampai dekat. Orang sakti, tolong! Makhluk merah darah, dia muncul! Makhluk merah darah? Makhluk merah darah? Dia gila. Hanya orang sakti yang bisa selamatkan aku. Makhluk merah darah! Apa aku salah lihat? Kamu cemas? Mumi ini sudah mati ribuan tahun. Mana mungkin bangun? Jangan menakut-nakuti diri sendiri. Yang mulia, kawat! Di luar ada yang bilang ketemu makhluk merah darah. Makhluk merah darah? Ayo kita lihat. Ada apa ini? Dia kenapa? Makhluk merah darah! Manusia atau setan? Makhluk merah darah. Ada apa ini? Kenapa dia begini? Jelaskan. Kau bilang kau ketemu makhluk merah darah. Makhluk merah darah muncul. Hanya orang sakti yang bisa selamatkan aku.
Ini aura makhluk merah darah. Menelan darah, pulihkan kekuatan. 5 menit lagi, aku harus pulih. Aliran aura. Semakin cepat Prabu Agung akan bangkit. Harus lebih cepat. Makhluk merah darah rampas nyawa. Apa? Prabu Agung juga akan bangkit? Pak Fajar Biadia sudah mati. Mati? Dia bilang makhluk merah darah muncul. Hanya orang sakti yang bisa selamatkan. Apa yang di peti kristal benar orang sakti? Gak mungkin. Mumi itu gak bisa gerak. Apalagi selamatkan orang. Orang ini pasti ada penyebab mati lain. Bawa untuk otopsi. Harus jelas penyebab kematiannya. Baik. Matahari mau terbenam. Benar, matahari bakal tertutup. Gosip di internet, matahari tak terbenam. Karena makhluk merah darah muncul, matahari mau terbenam. Rupanya makhluk merah darah memang cuma gosip. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba angin kencang begini? Surya, menunggu. Prabu Agung bangun. Guru Besar Surya? Prabu Agung tenaga sakti Anda 5 menit lagi bisa bangun, kan? Dia cuma dukun biasa. Dia bilang apa? Prabu Agung mau bangun? Benar-benar Guru Besar Surya. Tokoh sebesar dia malah datang langsung. Tokoh sebesar ini malah datang langsung. Salam, Guru Besar Surya. Raja Selatan, pemimpin utara malah sujud sama dukun. Aku nggak salah lihat kan? Kenapa ada darah? Tadi ada pria berumuran darah. Katanya makhluk merah darah muncul. Dia berteriak minta Mumi menolongnya. Belum selesai bicara, sudah mati. Menurutku dia gila. Minta Mumi menolongnya. Makhluk merah darah. Beraninya dia di bawah mata Prabu Agung menghisap darah. Kekuatannya sudah pulih sampai... Tingkat mana? Surya ini benar-benar percaya sama si penipu itu. Makhluk muncul, matahari tak terbenam. Darah hanya langkah pertama. Pulih kekuatannya. Saat dia sepenuhnya bangkit, semua jadi gersang. Semua makhluk akan terbakar hidup-hidup. Ini nggak masuk akal. Orang biasa mana bisa tahu seberapa kuatnya. Ikut aku masuk. Prabu Agung, 5 menit lagi seharusnya sudah bangkit. Jangan biarkan dia terus berulah. Cuma legenda makhluk merah darah. Harusnya nggak perlu panik. Mumi ini, benarkah bisa bangun 5 menit lagi? Cuma mayat. Kenapa kakek ini sama kayak orang yang percaya mistis? Masih dibilang guru besar. Lucu banget. Prabu Agung, bisa melihat Anda bangun merupakan kehormatan bagi Surya. Kehormatan? Aku gak salah dengar. Padahal cuma mayat. Mana ada kehormatan? Kakek ini udah gila. Benar-benar mikir Mumi ini bisa bangun lagi. Guru Besar Surya, ini cuma mayat. Gak bisa bangun. Hentikan! Jangan hina Prabu Agung. Kalau dia sudah bangun, kamu sudah jadi mayat sekarang. Dia cuma mayat, bisa bunuh aku.
Angin ini ada apa? Ini Prabu Agung sedang menyerap energi alam. Prabu Agung bakal bangun. Sudah dekat. Tenaga roh hampir terkumpul. Cuma sedikit lagi bisa bangkit. Ini gejala kebocoran tenaga roh. Kekuatan Prabu Agung ternyata begitu mengerikan. Kebocoran tenaga roh? Cepat pergi dari sini. Tenaga roh bocor. 10 kilometer akan hancur menjadi abu. 10 kilometer jadi abu. Kebocoran tenaga roh sama kayak yang dibuat orang di internet. Masih diam saja? Cepat pergi. Kalau tidak, bisa mati. Guru Besar Surya, apa yang Bapak bilang sama kayak gosip di internet. Sama-sama tak masuk akal. Jangan-jangan Bapak bohongi kami. Kalian orang biasa. Aku menasihati. Kalian tak percaya. Kalau begitu, tinggallah kalian di sini. Tunggu Prabu Agung bangkit. Jadi abu saja. Guru Besar Surya, tunggu! Guru Besar Surya. Tunggu dulu. Kata Guru Besar Surya, walaupun tak bisa percaya, tapi juga tak bisa diabaikan. Tenang saja Tuan, mumi ribuan tahun ini takkan bangun. Guru Besar Surya cuma menyebarkan mistisisme. Kenapa lama sekali? Asal buktikan mumi itu takkan hidup lagi. Bukankah sudah cukup? Kenapa repot-repot? Saatnya tiba. Waktunya bangun. Ini apa ini? Aku lihat muminya. Benar. Benar! Bergerak! Ada apa ini? Kenapa anginnya sekuat ini? Iya, benar. Lihat, kenapa matahari lenyap? Di dalam. Apa yang terjadi di dalam? Sepuluh kilometer menjadi abu. Guru Besar Surya benar. Cepat! Lari! Mumi akan bangun, mau membunuh. Lori! Lori! Guru Besar Surya benar. Mumi akan bangun. 10 kilometer menjadi abu. Lari! Lori! Lori! Cepat! Cepat! Lori! Mumi akan bangun! Cepat! Cepat! Cepat lari! Mumi akan bangun! Masih diam apa? Cepat lari!
Yang mulia, kalian bilang mumi akan bangun. Minggir! Akan bangun. 10 kilometer akan hancur. Cepat lari. Akan ada korban. Mumi bangun. 10 kilometer. Akan hancur. Ini nggak masuk akal. Nggak mungkin. Mumi itu mana mungkin bisa bangun. Mana mungkin? 10 kilometer hancur. Ini nggak masuk akal. Nggak mungkin benar. Pak Ketua, ada apa ini? Lihat itu. Apa ini? Cepat jalan. Kalau kena energi itu bisa mati. Cepat. Iya. Cepat lagi. Dia hidup. Siapa yang menggali aku? Aura makhluk merah darah. Sudah dengar? Ada larangan malam? Takkan bisa halangi kita. Iya, apa benar seperti di internet? Makhluk merah darah bunuh orang? Lucu banget. Ayo. Larangan malam. Keluar juga tak apa. Sama persis 2000 tahun lalu. Manusia masih bodoh seperti dulu. Manusia masih bodoh. Prabu Saverius. Manusia licik, penipu. Bodoh. Wood kau kurung aku ribuan tahun demi selamatkan mereka? Apa mumi itu benar hidup kembali? Apa dia benar orang sakti? Gawat, aku pukul peti kristal orang sakti. Aku nggak akan apa-apa kan? Pengawal, keluarkan status darurat. Jangan biarkan siapapun masuk. Pengawal. Kau benar hidup kembali.
Ini Raja Selatan. Kau mau apa? Aku datang kasih tahu cara lawan makhluk merah darah. Lawan makhluk merah darah? Apa dia benar ada? Apa urusanku? Silakan bicara. Pertama, larang semua orang keluar. Jangan sendirian. Kedua, cepat kumpulkan tim. Minimal 1 miliar orang. Patroli 24 jam non-stop. Hentikan makhluk merah darah. Pulihkan kekuatannya. Soal makhluk merah darah, aku punya cara lawannya. Yang pertama, bisa aku usahakan. Tapi yang kedua, 1 miliar orang, biayanya terlalu besar. Gagal. Manusia pasti musnah. Hilang. Gimana bisa? Apa dia benar orang sakti? Syaratnya tadi, tim 1 miliar orang. Siapa punya uang dan orang sebanyak itu? Tak mungkin bisa disiapkan. Lagian, apakah makhluk merah darah benar ada atau tidak? Raja Selatan. Larang darurat makhluk merah darah muncul. Mulai hari ini, larang keluar rumah di seluruh negeri. Jangan sendirian. Kalau tidak, bisa mati dibunuh makhluk merah darah. Makhluk merah darah? Berita ini konyol banget. Dari Raja Selatan. Ini nggak masuk akal. Raja Selatan, percaya hal gila begini? Konyol. Aku nggak patuh. Aku mau lihat gimana makhluk merah darah bunuh aku. Notifikasi apa ini? Cepat lihat! Raja Selatan bilang, makhluk merah darah muncul. Kalau keluar sendirian, bisa mati. Konyol banget. Aku juga lihat, mana ada makhluk merah darah di dunia ini. Raja Selatan, apa dia mulai percaya mistis? Ku dengar juga makhluk itu makan manusia. Ya mati amat tragis. Siapa yang percaya? Raja Selatan ngapain sih? Promosikan mistis. Sudah zaman modern masih percaya makhluk merah darah. Makhluk merah darah? Dia juga nggak boleh aku pergi ke klub. Raja Selatan kenapa? Kok bisa keluarkan perintah konyol begini? Aku baru saja jalan-jalan. Makhluknya mana? Kenapa belum bunuh aku? Makhluk bunuh orang? Cuma buat ngejar anak kecil ya? Yang Mulia, setelah peringatan, warga tak patuh, masih keluar, malah bahkan bilang Raja Selatan mistis. Aku mistis? Kalau bukan mumi itu... Aku sudah lakukan segalanya. Aku tak percaya makhluk itu ada dan bunuh orang. Ya, Yang Mulia, gawat, ada yang mati. Apa? Ada yang mati? Di mana? Di depan istana Raja Selatan. Di luar istana? Yang Mulia, dia baru keluar, langsung mati. Baru keluar langsung mati? Mana mungkin? Ini kan istana Raja Selatan. Apa? Maka itu makhluk merah darah. Diam! Gak mungkin! Mana mungkin makhluk merah darah? Selidiki, carilah penyebabnya. Baik. Yang Mulia, gawat. Di seluruh negeri banyak yang mati secara massal. Apa? Aura, makhluk merah darah kenapa jadi makin kuat? Manusia masih bodoh seperti dulu. Kalau begini terus, manusia pasti musnah. Para penguasa manusia tak peduli nasib mereka. Di istanaku kenapa muncul 5 orang yang mati dengan cara yang sama? Ini pasti kerja makhluk merah darah. Aku datang memberitahu cara selamatkan manusia dan cegah makhluk merah darah. Tapi
permintaan keduanya tak mungkin terpenuhi. Sekarang cuma bisa mohon orang sakti musnahkan makhluk merah darah. Kalau tidak, negeri agung bagaimana lewatkan bencana ini? Gawat, jumlah kematian di negeri agung sudah mencapai 50.000. Apa? 50.000? Jangan-jangan beneran makhluk merah darah. 50.000 mati, baru sehari saja. Selain itu, di istana 5 orang mati secara beruntun. Ini benaran kerja makhluk merah darah? Selain makhluk merah darah, tak ada yang bisa lakukan. Pasti makhluk merah darah. Apa? Lalu kita harus bagaimana? Tak mungkin benar-benar bentuk patroli 1 miliar orang. Ini. Kosongkan kas negara agung, masih tak cukup. Kudengar, orang sakti 1000 tahun lalu menjebak makhluk merah darah di Gunung Prabu. Sekarang dia muncul, pasti dia masih bisa menjebaknya lagi. Aku juga dengar legenda itu. Tapi gimana kita yakinkan orang sakti membantu kita menjebak makhluk merah darah? Cari dia dulu, baru mohon padanya. Aku tak percaya dia bisa lihat banyak orang mati, tapi tak peduli. Benar. Aku tak percaya. Orang sakti tak peduli. Orang sakti, kau datang. Makhluk merah darah. Jago sekali. Terus makan darah. Aku suruh kau cari 1 miliar orangnya. Ini tak mungkin dilakukan. 1 miliar orang di seluruh negara agung. Tak ada yang bisa mengatur ini. Terlebih lagi, harus patroli terus-menerus. Orang sakti, sekarang cuma kau yang bisa selamatkan kita. Kalian tak tolong diri. Aku gimana selamatkan kalian? Legenda, kau pernah menjebak makhluk merah darah? Kau pasti bisa selamatkan kita. Dasar bodoh. Biarkan makhluk minum darah. Siapapun tak bisa selamatkan manusia. Orang sakti, tolonglah aku. Kau bisa tak peduli. Tolonglah aku. Tolonglah aku. Orang sakti tak tolong, gimana lawan makhluk merah darah? Aku tak percaya dia bisa lihat negara agung mati tanpa tolong. Sekarang makhluk muncul, negeri agung terancam. Hanya orang sakti yang bisa selamatkan negara agung. Beritahu semua orang, mohon pada orang sakti. Hanya begini, orang sakti bisa basmi makhluk. Baik. Orang sakti, aku tak percaya kau bisa lihat mati tanpa tolong. Lanjutkan siarkan pemberitahuan. Apa? Lanjutkan pemberitahuan? Jika jumpa makhluk merah, mohon tolong orang sakti. Orang sakti bisa basmi makhluk merah. Ini, di dunia ini ada orang sakti. Ini perintah Raja Selatan. Sekarang seluruh negeri 50.000 sudah mati. Ini bukan bercanda. Kemegahan negara agung hanya bergantung orang sakti. Orang sakti? Dia akan selamatkan kita. Baiklah, aku akan beritahu semua orang. Mohon tolong orang sakti. Orang sakti pasti bisa basmi makhluk merah. Makhluk merah kembali makin kuat. Sekarang di mana-mana banyak yang mati. Katanya itu kerja makhluk merah. Kita harus bagaimana? Jika jumpa makhluk merah, mohon tolong orang sakti. Orang sakti, selamatkan negara agung. Ini, jika ada orang sakti, pasti sudah muncul. Dia sengaja biarkan mati. Betul, makhluk merah membunuh. Dia tak muncul. Dia sengaja biarkan negara agung musnah. Dia tak pantas jadi orang sakti. Makhluk merah muncul. Seluruh negeri korban kematiannya sudah ribuan orang. Pemimpin utara bilang, mohon tolong orang sakti, bisa selamat. Orang sakti, jika dia hebat, pasti sudah muncul.
Orang sakti cuma penipu yang tak berguna. Tak mau tolong, dia mau kita mati. Orang sakti cuma penipu, ia tak berani muncul. Selamatkan kami. Manusia, sama seperti 2000 tahun lalu, kali ini tak akan kutolong.